Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pemecahan masalah matematika sekolah dasar. Pada kesempatan ini, kalian akan mempelajari terkait dengan rubrik pemecahan masalah. Dengan mempelajari rubrik pemecahan masalah ini, maka kalian nanti akan tampil dalam menilai kemampuan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa. Kenapa harus rubrik? Yang pertama, alasannya adalah rubrik ini berguna sebagai panduan ya, bagi fasilitator, bagi guru ataupun pendidik untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, rubrik itu terkait dengan umpan balik terhadap mutu pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, kenapa harus rubrik? Karena ini terkait dengan kriteria untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok peserta didik. Berikutnya, kenapa kita harus memahami terkait dengan rubrik pemecahan masalah? Kalau tadi secara umum sudah disampaikan kenapa harus rubrik, ada 3 alasan. Maka pada kesempatan ini, kenapa kita harus membuat rubrik pemecahan masalah atau kenapa harus ada rubrik pemecahan masalah? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa pengukuran kemampuan pemecahan masalah didasarkan pada proses yang dilakukan oleh siswa pada lembar jawab dalam menyelesaikan soal. Jadi, karena siswa pada saat menyelesaikan masalah, kemudian dia menghasilkan sebuah produk yang namanya lembar jawaban, maka di sana diperlukan pengukuran kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, hasil pemecahan masalah tersebut harus dinilai atau diberikan skor dengan seadil-adilnya berdasarkan penilaian yang objektif. Artinya berdasarkan penilaian yang sebenarnya, bukan karena orangnya. Yang ketiga, berdasarkan poin 1 dan 2 atau alasan sebelumnya, maka diperlukan sebuah pedoman penskoran atau rubrik pemecahan masalah. Rubrik pemecahan masalah dikembangkan berdasarkan langkah-langkah Polya. Berikutnya, kalian dapat mengetahui bagaimana pengembangan pedoman penskoran kemampuan pemecahan masalah berdasarkan langkah-langkah Polya sebelumnya. Silakan dipahami tabel berikut ini. Jadi pada kesempatan ini kalian akan mencermati terkait dengan bagaimana pengembangan pedoman penskoran tadi. Di sini dapat kita lihat ada 4 langkah Polya. Yang pertama adalah memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali. Kemudian ada skor yang akan diberikan nanti, yaitu kisaran dari 0 sampai dengan 3. Itu kapan kita memberikan nilai 0 pada masing-masing langkah tadi, kapan kita memberi nilai 1, kapan kita memberi nilai 2, dan kapan kita memberi nilai 3. Misalnya pada tahap memahami masalah, di sini 0 diberikan ketika peserta didik tidak menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan. Kita memberikan nilai 1 pada saat menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan, tapi salah. Artinya dia menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan tetapi salah. Kita memberikan nilai 2 ketika peserta didik menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan tetapi tidak lengkap. Yang ketiga adalah kita memberikan skor 3 ketika peserta didik menuliskan hal-hal yang diketahui, ditanyakan secara lengkap dan benar. Begitu juga nanti untuk merencanakan penyelesaian, ya. Di sini sudah ada kriteria kapan kita memberikan nilai 0, yaitu ketika tidak membuat rencana penyelesaian. Kapan kita memberikan nilai 1 ketika mereka membuat rencana penyelesaian tetapi mengarah pada jawaban yang salah. Kapan kita memberikan nilai 2 ketika mereka membuat rencana penyelesaian yang mengarah pada jawaban yang benar tetapi tidak lengkap. Kapan kita memberikan nilai 3 ketika mereka membuat rencana penyelesaian secara lengkap
dan mengarah pada jawaban yang benar. Begitu juga nanti pada saat menyelesaikan masalah, maka kita akan mencermati kriteria di sini. 0 jika mereka tidak menuliskan penyelesaian. 1 jika mereka menuliskan penyelesaian tetapi prosedurnya tidak jelas. 2 mereka menulis prosedur penyelesaian yang mengarah pada jawaban yang benar tetapi salah dalam penyelesaian. Ada prosedurnya tetapi keliru. Nilai 3 ketika mereka menulis prosedur yang benar dan memperoleh hasil yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah pada langkah memeriksa kembali. Nah, ini kapan kita memberikan 0 pada saat mereka tidak menuliskan penyelesaian ya, atau masalah atau pertanyaan. Artinya kalau tidak ada penyelesaian, maka secara otomatis tidak akan ada pada langkah yang keempat ini. Kemudian dapat menyelesaikan soal atau masalah tetapi kurang tepat. Menyelesaikan soal masalah pertanyaan hampir lengkap, itu nilainya 2. Dan nilainya 3 ketika mereka menuliskan penyelesaian dari soal atau masalah pertanyaan secara lengkap dan benar. Inilah pedoman penskoran ya pada saat akan menilai kemampuan pemecahan masalah yang diselesaikan oleh siswa. Berikutnya, kita akan mencoba untuk melihat cara menilai hasil kemampuan pemecahan masalah atau bagaimana mengimplementasikan pedoman penskoran tadi. Di sini sudah ada salah satu hasil pekerjaan siswa kelas 3 ya, terkait dengan sebuah soal pemecahan masalah. Di sini itik Kak Budi 12 ekor lebih sedikit dari itik Kak Chandra. Bila itik Kak Chandra 28 ekor, maka berapakah banyak itik Kak Budi? Ya. Jadi di sini sudah dijawab bahwa tuliskan yang diketahui dari soal. Jadi di sini dia menjawab 12 ekor itik Kak Budi. Padahal ketika kita mencermati di soal ini bahwa itik Kak Budi 12 ekor lebih sedikit dari itik Kak Chandra. Ya. Jadi itik Kak Budi ini kurang 12 ekor dari itik Kak Chandra. Ya. Jadi ini sebenarnya pemahamannya. Yang kedua, siswa ini telah menuliskan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah 24 ekor itik Kak Chandra. Padahal yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak itik Kak Chandra. Jadi cukup itu saja. Tapi di sini sudah mengarah seperti ke arah jawaban. Yang ketiga adalah jawaban apa yang ditanya ya. Tuliskan apa yang ditanya. Kemudian jawaban apa yang ditanya. Itik Kak Budi 12 ekor. Jawablah apa yang ditanya. Di sini itik Kak Budi 12 ekor. Harusnya itik Kak Budi ini adalah 12 apa namanya? Itik Kak Chandra dikurangi dengan 12. Bila itik Kak Chandra 28 ekor, maka berapakah itik Kak Budi? Berarti di sini sebenarnya 28 dikurangi dengan 12 sebenarnya jawabannya. Itu 16 sebenarnya. Mari kita mencoba untuk menilai. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini ada 4 komponen ya. Bagaimana skor pada memahami masalah? Ini kita berikan 1. Kenapa? Karena dia sudah menuliskan hal-hal yang diketahui, tapi salah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Ya, jadi di sini tidak terlihat upaya siswa tersebut untuk merencanakan penyelesaian, misalnya dengan membuat, mencoret dan lain sebagainya. Ya, tidak ada di sini. Atau membuat simbol-simbol. Jadi tidak ada di sini. Maka kita berikan nilai 0 tadi. Kemudian menyelesaikan masalah, menuliskan penyelesaian, tetapi prosedur tidak jelas. Ada, tetapi salah. Maka kita berikan nilai 1. Kemudian mereka memeriksa kembali. Ya, ini dapat kita lihat di sini, dapat menyelesaikan soal masalah pertanyaan, tapi tidak tepat. Nah, ini itik Kak Budi 12 ekor. Jadi di jawab di sini ya. Jadi bagaimana kita menghitung nilai yang diperoleh kalau sudah diskor, maka nilai yang diperoleh sama dengan nilai skor yang didapatkan ini 3, skor maksimal 12 dari mana? Karena setiap poin itu 4. Karena ada setiap poin itu 3, maaf. Kemudian karena ada 4 komponen, maka nilai maksimalnya 12. Maka nilai yang diperoleh yaitu 3 dibagi dengan 12 dikali 100 sama dengan 0,25 kali 100 sama dengan 25. Jadi seperti inilah cara kita menilai kemampuan pemecahan masalah siswa. Jadi kalau memang nanti soalnya banyak, jadi nanti tinggal dijumlahkan saja, kemudian tinggal dibagi dengan berapa banyak soal kemampuan pemecahan masalah tersebut. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.